Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saki Al-Hadid dari kelas A2 Teknik Informatika dengan NIM 24024014033. Di sini saya akan membahas tentang komponen-komponen elektronika motherboard, yaitu kapasitor, resistor, dioda, transistor, induktor, dan IC (Integrated Circuit). Kapasitor berfungsi sebagai penyaring atau filter dalam sebuah rangkaian power supply satu daya. Fungsi kapasitor sebagai pembangkit frekuensi pada alat osilator. Kapasitor berfungsi untuk menyimpan tegangan dan kuat arus pada periode tertentu. Pada rangkaian antena, fungsi kapasitor adalah sebagai frekuensi kapasitor atau kondensator. Adalah komponen listrik yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik. Bentuknya bermacam-macam seperti bulat tipis, persegi empat, berwarna-warni merah, hijau, coklat, dan lainnya. Kapasitor juga boleh dibolak-balik karena tidak mempunyai kaki positif dan negatif. Kapasitor terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu kapasitor kertas, kapasitor mika, dan kapasitor keramik. Simbol plus minus ponsel tidak dapat mengenali karakter tersebut adalah nilai toleransi, yang berarti bahwa nilai yang diuji dalam rentang tersebut berarti kapasitor masih baik. Nilai toleransi ini bervariasi dari satu produsen ke produsen lainnya dan bergantung pada desain dan susunan kapasitor serta cara pembuatannya. Pentingnya kapasitor dalam teknologi modern. 1. Mempertahankan kinerja optimal transformator dengan mencegah pemberian beban yang terlalu berat. 2. Mengamankan aliran listrik yang konsisten dan stabil untuk perangkat yang terhubung. Yang kedua yaitu transistor. Transistor adalah komponen semikonduktor yang memiliki banyak fungsi penting dalam rangkaian elektronik seperti penguat, pemutus, dan penyambung arus, stabilitas tegangan, modulasi sinyal. Pembangkit sinyal flip-flop transistor merupakan komponen aktif dari sirkuit terintegrasi atau microchip yang biasanya terbuat dari silikon atau germanium. Transistor memiliki 3 kaki, yaitu terminal, yaitu basis emitor dan kolektor. Transistor dapat digolongkan menjadi 2 keluarga besar, yaitu transistor bipolar dan transistor efek Medan. Perbedaan utama antara kedua pengelompokan ini terletak pada bias input atau output yang digunakannya. Transistor ditemukan oleh John Barden, Walter Brattain, dan William Shockley pada akhir tahun 1947. Penemuan ini memungkinkan untuk mendesain perangkat elektronik yang lebih kecil dan portable. Transistor terdiri dari 2 tipe, yaitu tipe transistor PNP, di mana lapisan tipe N semikonduktor dalam kristal semikonduktor telah disisipkan di antara 2 semikonduktor. Tipe P, sebaliknya, transistor tipe NPN adalah lapisan semikonduktor tipe P disisipkan di antara 2 semikonduktor tipe N. Untuk simbol semikonduktor E, prinsip dasar dari kerja transistor adalah tidak akan ada arus antara kolektor dan emitter jika basis tidak diberi tegangan muka atau bias. Yang ketiga yaitu resistor. Resistor merupakan salah satu komponen elektronika yang mempunyai sifat dapat menghambat arus listrik, termasuk komponen pasif karena tidak memerlukan arus listrik agar dapat berfungsi. Komponen ini dibuat dari bahan karbon dan keramik serta memiliki bentuk tabung jenis resistor pada umumnya. Resistor dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, di antaranya adalah fixed resistor, variable resistor, termistor, dan LDR. Satuan nilai dari resistor atau hambatan adalah ohm. Resistor biasa disimbolkan dengan tanda Hambatan resistor sering disebut dengan resistansi atau resistance.
Komponen yang terdapat dalam resistor terbuat dari isolator sehingga resistor bisa menghambat arus listrik yang mengalir. Ciri-ciri resistor tetap adalah hanya memiliki nilai hambatan tertentu yang sudah ditetapkan oleh pabrik dan tidak bisa diubah-ubah kembali. Komponen ini terbuat dari padatan karbon, lapisan logam tipis, lapisan karbon tipis, dan lilitan kawat resistor. Digunakan untuk menahan aliran arus. Ketika resistor ditempatkan di suatu rangkaian, aliran arus berkurang ketika arus melewati resistor. Sebagian energi arus hilang dalam bentuk panas di resistor, sehingga mengurangi total arus. Yang keempat adalah dioda. Dioda adalah komponen elektronika yang berfungsi untuk menghantarkan arus listrik dalam satu arah, yaitu dari anoda kutub positif ke katoda kutub negatif. Dioda terbuat dari bahan semikonduktor seperti silikon atau germanium dan memiliki dua lapisan semikonduktor yang berbeda, yaitu lapisan tipe P dan lapisan tipe N. Dioda memiliki beberapa fungsi, diantaranya penyearah untuk mendapatkan arus searah dari arus bolak-balik, penstabil tegangan pengaman untuk melindungi peralatan elektronik dari lonjakan tekanan atau arus berlebih, sensor untuk mendeteksi cahaya. Beberapa jenis dioda dan fungsinya yaitu dioda LED, light emitting diode, memancarkan cahaya monokromatik ketika diberi tegangan maju. Dioda Zener berfungsi sebagai penstabil tegangan dan pembatas tegangan pada level tertentu. Dioda fotodiode, komponen peka cahaya yang mengubah energi cahaya menjadi arus listrik. Dioda Bridge, penyear arus bolak-balik satu gelombang penuh. Dioda Schottky memiliki kecepatan switching lebih tinggi. Simbol dioda berbentuk segitiga dengan ujung panah yang mengarah ke garis lurus. Sisi segitiga yang terbuka mewakili anoda, sedangkan garis lurus yang bersebelahan dengan ujung segitiga menunjukkan katoda. Yang kelima adalah induktor. Induktor adalah komponen elektronika pasif yang dapat menyimpan energi dalam medan magnet. Induktor sering digunakan dalam berbagai sirkuit seperti sirkuit analog, pemroses sinyal, pencatu daya, dan sistem transmisi listrik. Beberapa hal yang perlu diketahui mengenai induktor. Induktor terdiri dari kumparan kawat yang melingkar pada inti magnetik. Induktor menentang perubahan arus listrik secara tiba-tiba. Induktor menghasilkan tegangan balik saat arus listrik berubah yang disebut induktansi. Induktansi diukur dalam satuan Henry. Induktor dapat dikonstruksi dengan berbagai bentuk seperti lilitan silinder, lilitan toroid, atau lilitan sarang madu. Induktor ideal tidak memiliki resistansi atau kapasitansi dan tidak memboroskan daya. Induktor digunakan dalam konverter DC untuk mengatur arus dan tegangan. Induktor digunakan sebagai fan filter pada rangkaian power supply. Induktor digunakan sebagai penalaan atau tuning. Induktor menahan arus bolak-balik AC dan meneruskan atau meloloskan arus searah DC. Yang keenam adalah IC. IC adalah singkatan dari Integrated Circuit yang merupakan komponen elektronika aktif yang terdiri dari gabungan berbagai komponen seperti transistor, dioda, resistor, dan kapasitor. Komponen-komponen tersebut diintegrasikan menjadi satu rangkaian elektronika dalam kemasan kecil. IC memiliki beberapa keunggulan, di antaranya ukurannya lebih kecil, efisiensi daya yang lebih baik, mampu menggabungkan fungsi yang berbeda dalam satu perangkat. IC memiliki berbagai fungsi seperti penguat, isolator, timer, konser, gerbang logika, memori komputer, mikrokontroller, atau mikroprosesor. IC seringkali menjadi komponen utama dalam membangun rangkaian elektronika, khususnya elektronika digital dalam ponsel. IC
ibarat otak dan jantung, sehingga ketika rusak, akibatnya akan fatal. Integrated Circuit IC adalah komponen elektronika aktif yang terdiri dari gabungan banyak sekali transistor, resistor, dan komponen lain yang berintegrasi menjadi suatu rangkaian elektronika dalam kemasan kecil. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.